Doa maksudnya bukan cuma doa tiap pagi, doa Tuhan tolong saya hari ini, berkati toko saya, berkati usaha saya, berkati semua ini, anak cucu, amin. Tapi bina doa itu membina hubungan erat kita dengan Tuhan, sehingga kita jadi orang yang peka untuk tangkap tuntunan Tuhan. Minggu yang lalu saya katakan begini, waktu kita bina hubungan kita dengan Tuhan melalui doa kita pribadi, karena kalau doa di depan umum, itu saya tidak bilang itu banyak palsunya, tetapi kita bisa sandiwara didengar orang, ucapan doa kita. Sekali lagi jangan salah mengerti, jangan sampai berdoa di muka umum, saya tidak mau lagi, nanti dianggap sandiwara. Bukan. Tetapi kalau saya doa, Tuhan kiranya tolong Bapak Agus gini, dapat saja itu cuma untuk senangkan telinga. Tapi waktu saya sendirian, saya berdoa buat saudara, tanpa, ya mungkin setan ikut dengar, tanpa orang lain dengar. Dan saya tidak cerita, saudara tadi pagi saya berdoa buat saudara loh. Tapi memang kadang-kadang saya bilang juga, untuk memberitahu kita bahwa supaya kita saling mendoakan. Itu taburan loh. Saudara doa buat saya pagi-pagi. Tadi pagi ada yang berdoa buat saya. Belum sempat. Tidak apa-apa. Belum sempat. Nanti malam doa. Maksudnya Tuhan mau kita saling mendoakan, itu bukan hal sia-sia. Doakan orang tua, doakan anak cucu, doakan itu wajib. Tapi Tuhan mau juga kita saling mendoakan. Doakan keselamatan orang di sekitar kita. Amin. Saudara pernah berdoa buat keselamatan orang sekitar saudara? Atau saudara cuma mikir-mikir, bagaimana siapa yang saya mau ngajak? Itu bukan cari jiwa. Saudara periksa cara hidup kita loh. Jangan sampai tiba-tiba Tuhan angkat. Tiba-tiba Tuhan panggil pulang. Hari Tuhan menimpa. Kaget kita. Tahu-tahu kita ditolak di sana. Kita bilang, hari Minggu saya ibadah. Malah 2, 3 kali, 4 kali. Satu minggu saya bisa ibadah 7 kali 7, 49 kali. Kok saya ditolak? Tuhan lihat hati kita waktu kita melangkah melakukan hal rohani. Hal rohani kan bisa menipu kita. Jaga itu. Supaya kita sungguh-sungguh kita mampu bertahan dalam keselamatan sampai akhir hidup. Nah, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Maksudnya mampu bertahan ketika menghadapi keadaan yang akan terjadi. Perang, gempa, kita lihat sebentar ada ayatnya. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ini poin paling penting. Tahan berdiri di hadapan anak manusia artinya kita akan berdiri sebagai orang benar. Sebagai orang yang diselamatkan. Karena orang yang tidak selamat dia tidak akan tahan berdiri di hadapan Tuhan ketika Tuhan datang kembali. Artinya tidak selamat. Jadi kita rindu, kita mampu bertahan menghadapi apapun yang akan terjadi di dunia hari-hari ini. Mau gempa, mau apa, mau perang. Tapi kita mampu bertahan dalam iman. Dan Tuhan janji, Tuhan mampu pelihara kita loh. Tapi kalaupun kita tunggu-tunggu pemeliharaan Tuhan untuk sediakan makanan karena sudah kelaparan semua, tiba-tiba Tuhan izinkan kita tidak juga alami pemeliharaan, iman kita tidak goyang. Amin. Memang kita pikir,
Masa ikut Tuhan kok sampai kelaparan, sakit tak mare-mare, tak sembuh-sembuh. Tapi tujuan, poin paling penting, hal yang paling penting Tuhan mau, kita mampu bertahan untuk keselamatan. Karena hidup di dunia, kalaupun kita kelaparan sampai mati, kira-kira berapa hari kita tidak makan bisa mati? Katanya orang tidak makan 1 minggu itu tidak mati. Tidak minum 1 minggu mulai tanda-tanda mau mati. Ada teman saya puasa 1 minggu. 1 minggu dia puasa. Dia jalan sudah sempoyongan. Tapi tidak mati. Sampai hari ini dia masih hidup. Saya tidak tahu berita terakhir, karena saya belum dapat berita. Supaya kamu tahan berdiri, maksudnya bertahan dalam keselamatan. Nah, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, itu ayat tadi, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Jadi rupanya kita dipersiapkan untuk bisa luput. Bisa luput. Karena pertolongan, tuntunan Tuhan, tetapi juga artinya luput, berarti kita mampu bertahan walaupun sama-sama. Semua orang alami keadaan sukar itu. Tapi kita mampu bertahan dalam iman, tidak kecewa. Jadi tidak ada yang bertanya, Tuhan kok kayak gini? Saya sudah setia, saya sudah berkorban, saya sudah berbuat ini dan itu. Tapi kok alami ini? Sama dengan orang lain. Bukan itu pertanyaan yang harus kita ucapkan. Tetapi kita bilang, saya bersyukur. Saya bina hubungan saya erat dengan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Nya Tuhan. Kita bertahan, itu maksudnya. Tuhan mau kita bertahan. Dan juga kita bisa alami janji pemeliharaan Tuhan yang membedakan kita yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Amin. Nah, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia, ini dia. Saya kutip Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari untuk ayat 36 ini. Dia katakan begini, berjaga-jagalah dan berdoalah selalu supaya kalian kuat mengatasi. Jadi dikatakan supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput. Di sini diterjemahkan kuat mengatasi semua hal yang bakal terjadi. Kuat mengatasi. Kuat mengatasi, kita bisa menghindar. Kuat mengatasi artinya waktu ditimpa, kita kuat. Kuat iman, kuat dalam Tuhan. Amin. Nah, itu yang Tuhan mau untuk kita alami. Yang bakal terjadi dan kalian dapat menghadap anak manusia. Kita dapat menghadap Tuhan dalam keselamatan. Itu maksudnya. Nah, keadaan yang menimpa dunia, kita lihat mengapa Tuhan suruh kita berjaga, berdoa supaya kita kuat. Supaya kita kuat bertahan dalam keadaan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Orang sedang waktu lalu sudah heboh. Tunggu peristiwa yang dibilang mega trust itu. Gempa yang bisa mendatangkan berapa puluh meter gelombang tsunami, orang sudah berjaga-jaga waspada. Tapi begitu belum terjadi, tidak terjadi, orang mulai tenang lagi. Begitu diberitakan lagi, orang mulai tiba-tiba mulai ada gempa. Ada gempa. Orang mulai bilang, oh jangan-jangan mau jadi itu. Tapi apapun yang terjadi, kalau kita punya hubungan erat dengan Tuhan, kita berjaga-jaga, waspadai sikap hidup kita,
waspadai pikiran kita, waspadai tindakan kita, waspadai ucapan kita sambil berdoa. Saya percaya begini, orang yang berdoa sungguh-sungguh, saat dia berdoa sungguh-sungguh, dia berhenti berdosa. Saat dia berdoa sungguh-sungguh, saat itu dia berhenti berdosa. Tapi kalau doa tidak sungguh-sungguh, sambil doa sambil berdosa, bisa. Kenapa sudah belok ke sana? Keadaan yang akan menimpa dunia. Matius 24 ayat 6, kamu akan dengar deru perang. Deru perang kita dengar. Itu berarti perang sudah terjadi di sekitar kita. Kamu akan dengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Memang banyak orang gereja tidak suka dengar berita yang menakutkan ini. Tapi Tuhan mau kita dipersiapkan supaya kita jadi orang yang kuat dan tidak bingung dengan ketakutan. Tidak menjadi tertekan oleh ketakutan karena peristiwa yang itu. Peristiwa ini dapat terjadi sewaktu-waktu di hidup kita. Mungkin perang, deru perang, kita belum lihat, belum dengar. Masih cukup jauh dengan kita. Masih perjalanan 8 jam. Baru sampai ke tempat perang. Nah, perang, deru perang, kabar tentang perang, itu sudah kita dengar. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan, belum kedatangan Tuhan. Jadi sebelum kedatangan Tuhan, kita akan lihat, dengar, alami apa semua ini, deru perang, kabar perang, dan dikatakan ayat yang ketujuh, Matius 24 ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Saling melawan. Ini bukan cuma melawan di perang senjata, tetapi saling melawan dalam ekonomi. Saling melawan dalam agama. Itu sebabnya dunia akan kacau. Waktu orang saling melawan di dalam agama, saling melawan dari soal ekonomi, kacau. Kita yang menderita. Bangsa dengan bangsa, raja dengan raja, pemimpin dengan pemimpin berperang. Dan itu bukan cuma terjadi di pemimpin bangsa, pemimpin kerajaan. Sampai di pemimpin gereja berperang. Berantem. Nggak tahu berantemnya kenapa. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan. Banyak orang tidak suka dengar ini. Apalagi dia lagi kenyang. Orang yang sedang kekenyangan tidak pusing dengar soal berita kelaparan. Tapi ini akan terjadi.